Perkenalkan, nama aku Angel. Dan nama aku Reni. Dan saya Dr. Helmin. Hari ini kita akan membahas mengenai bahaya konsumsi minuman gula dalam kemasan. Dok, aku mau nanya nih dok, kira-kira apa ya dok risiko terlalu sering minum minuman manis dalam kemasan? Angel sering ya? Iya. Ketahuan ya anak muda zaman sekarang tuh udah di mana-mana minuman manis dalam kemasan itu banyak ya. Tapi perlu diingat kalau terlalu sering mengkonsumsi minuman-minuman manis gitu ya, itu akan berbahaya dan menimbulkan resiko kesehatan. Resiko kesehatannya bisa dari yang ringan sampai yang fatal gitu ya. Kita lihat nih satu-satu. Yang pertama mungkin akan terlihat peningkatan berat badan dulu nih, pelan-pelan ujung-ujungnya nanti obesitas. Kita tahu obesitas juga akan sangat buruk ya buat kesehatan kita terhadap penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, risiko yang lain adalah resistensi insulin. Nah, insulin kita jadi nggak bisa bekerja dengan baik karena adanya gula tersebut. Ujung-ujungnya nanti penyakitnya adalah diabetes gitu ya. Nggak heran kalau penyakit diabetes akhir-akhir ini juga meningkat tuh karena banyak sekali minuman-minuman manis yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah risiko tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ujung-ujungnya kemana nih? Jantung gitu ya. Jantung juga seringkali ya sudden death ya. Banyak yang meninggal juga karena sakit jantung. Tapi kalau ditelusuri ke belakang ternyata memang kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan manis seperti itu. Resiko mungkin yang nggak disadari adalah seperti gigi nih. Bahaya makanan manis ke gigi. Jadi seringkali menimbulkan karies pada gigi. Itu juga jangan dilupakan. Dan yang mungkin juga nggak kelihatan adalah peradangan pada berbagai organ. Dari penelitian-penelitian terbukti bahwa gula itu juga bisa menyebabkan peradangan pada sel-sel di tubuh kita gitu ya. Dan kalau ada peradangan akhirnya lemak-lemak juga akan mudah menumpuk tuh di pembuluh darah, di lever dan di jantung gitu ya. Dan risiko kedepannya juga akan semakin fatal seperti itu. Berarti banyak banget ya dok risiko-risiko fatal yang menjadi yang menakutkan. Yang menakutkan menjadi momok lah dari kebiasaan tersebut. Betul sekali Angel. Oke dok, aku izin melanjutkan pertanyaan dari Angel ya. Kalau semisal nih orang tersebut udah yang kayak adiktif terhadap minuman manis, ada nggak sih dok minuman yang alternatif yang lebih rendah gula gitu? Jadi walaupun mereka mengurangi gula tapi tetap bisa mengkonsumsi gula dengan baik seperti itu. Oke. Jadi memang kita tahu tadi ya, udah tahu resiko-resikonya ternyata cukup menakutkan gitu ya. Nah sekarang apa yang harus kita perhatikan nih supaya kita bisa enjoy life gitu ya. Jadi untuk menurunkan resiko-resiko itu pertama batasi konsumsinya dulu nih, kurangi. Kalaupun misalnya dari frekuensinya mungkin biasanya 3 kali minuman dalam kemasan gitu ya, kurangi pelan-pelan sampai akhirnya kalau bisa nggak usah gitu ya. Terus yang kedua adalah setiap kamu mau beli sesuatu minuman dalam kemasan, baca dulu labelnya tuh, kandungan gulanya berapa, karbohidratnya berapa. Itu harus mulai dibiasakan tuh sering baca dulu gitu ya. Dan yang ketiga adalah harus memilih nih alternatif minuman seperti apa yang lebih sehat ya dibanding itu. Contohnya apa nih? Jadi yang pertama adalah air putih ya. Air putih, air mineral gitu ya, itu jauh lebih sehat daripada minuman-minuman yang mengandung gula. Yang berikutnya adalah kalau suka teh boleh, tapi tehnya nggak usah tambah gula gitu ya. Minum teh biasa aja, lama-lama jadi enak juga kok, tanpa gula jadi makin enak gitu ya. Yang ketiga adalah infus water. Beberapa waktu yang lalu kan booming tuh gitu ya, jadi masukin potongan irisan buah gitu ya, itu juga bagus gitu ya. Karena beberapa buah itu juga kalau dibuat jadi infus water memberikan manfaat seperti antioksidan gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah jus buah. Nah, kalaupun kamu lagi ngejus buah jangan tambahin gula lagi karena si buahnya sendiri sudah mengandung gula gitu ya. Nah, kadang-kadang pada orang tertentu kalau nggak manis nggak enak gitu ya. Jadi boleh nih ada pemanis alami atau pemanis yang pengganti gula gitu ya, atau seringkali disebut sebagai pemanis tanpa kalori. Itu juga bisa jadi pilihan. Jadi kamu bisa mengkonsumsi makanan manis tapi dengan kalori yang lebih rendah. Itu bisa jadi pilihan. Oke dok, jadi sebenarnya banyak alternatif lain yang bisa dicoba ya dok selain menggunakan gula biasa sehari-hari. Betul. Dok, kira-kira berapa sih jumlah konsumsi gula harian yang aman untuk mencegah risiko dari diabetes dan obesitas? Ya, jadi artinya tadi kita bukan berarti nggak boleh
minum minuman manis ya, Iya. boleh gitu, tapi harus ada batasannya gitu ya untuk mencegah tadi obesitas dan penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti itu. Sebenarnya kekhawatiran ini juga nggak hanya di kita ya, juga di luar negeri, di seluruh dunia gitu ya. Jadi nggak heran dari AHA sendiri, AHA itu American Heart Association, mereka juga sudah menetapkan nih berapa sih gula tambahan yang boleh dikonsumsi setiap harinya. Mereka menetapkan pada pria itu jangan lebih dari 9 sendok teh tambahannya per hari. Kalau pada wanita lebih sedikit lagi nih, nggak boleh lebih dari 6 sendok teh per hari ya. Jadi kalau mengkonsumsinya harus dihitung nih tambahannya. Paling bagus sih nggak usah ada tambahan gitu ya. Nah, di mana nih di Indonesia ya? Di Indonesia sendiri ada Permenkes nomor 30 tahun 2013 juga udah menetapkan nggak boleh lebih dari 4 sendok makan per hari. Gitu. Kalau udah mencapai maksimum, jadi nggak boleh lagi nih seterusnya pagi udah minum teh manis gitu ya, atau minum kopi atau kemasan itu tadi, minuman dalam kemasan, sorenya udah nggak boleh lagi. Seperti itu, Angel. Oke, jadi untuk pria itu 9 sendok teh dan untuk wanita 6 sendok teh ya? Betul sekali. Terima kasih dokter. Oke dok, aku izin melanjutkan pertanyaannya yang tadi. Kan yang kita tahu juga ada gula aren ya dok, selain gula pasir. Nah, untuk gula aren itu apakah benar dok lebih sehat dikonsumsi ketimbang gula pasir? Dan apa sih dok perbedaannya dengan gula pasir itu sendiri? Ya, Reni, jadi pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kalau kita ke coffee shop gitu ya, sering ditanya tuh mau gula aren atau gula biasa gitu ya. Memang sebenarnya lebih sehat ya kalau dibanding gula pasir biasa. Kenapa? Karena gula aren itu tidak mengalami kerusakan tuh kandungannya. Kenapa? Karena dia mengalami proses yang lebih simpel dibanding gula pasir yang putih. Gitu ya. Jadi dia kalau gula pasir kan dimurnikan lagi sehingga banyak sekali nutrisinya yang hilang, gitu ya, jadi rusak. Itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat lagi ke kandungannya, gitu ya, karena tadi dia prosesnya lebih singkat, sehingga kandungan mineralnya lebih bagus. Gitu ya, kita tahu kita juga perlu tuh mineral kalsium, fosfor dan sebagainya yang ada di gula itu kita perlu, gitu ya. Dan di gula aren itu belum rusak, akhirnya tubuh kita selain mendapat manisnya juga dapat mineralnya itu. Nah berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah gula aren itu memiliki nilai indeks glisemik yang lebih rendah. Nah secara dunia kesehatan gitu ya, dunia gizi juga menganjurkan kita mengkonsumsi makanan yang indeks glisemiknya lebih rendah. Jadi lebih rendah dibanding gula putih. Jadi itu kalau misalnya ada pilihan nih gula putih atau gula aren, kita pilih gula aren aja. Seperti itu, Reni. Ya, terima kasih dok. Oke, terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharing kita hari ini tentang bahaya mengkonsumsi minuman manis. Semoga kedepannya untuk kita semua bisa lebih aware dan juga bijaksana di dalam mengkonsumsi gula sehari-hari. Iya betul, tadi juga dokter udah nyampaikan juga tips-tips yang baik ya untuk kesehatan. Semoga kita semua bisa menerapkannya dengan baik. Ya, amin. Terima kasih sudah menonton video kita. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi untuk setiap video baru kita. Terima kasih.